Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you with me with Mr. Farrell. Okay, guys. For today, I would like to teach you about simple past. Yes. Okay. So this is our material for this day. This is very interesting that we will study about simple past. So what is about simple past? So let's check it out together. Talking about simple past. Okay, everyone, have you ever heard about simple past? Mungkin sudah pernah dengar apa itu simple past. Simple past itu merupakan salah satu dari 16 tenses yang harus kita ketahui karena pada simple past ini juga sering kita gunakan dalam keseharian kita. Artinya, kita tidak akan terlepas dari yang namanya tenses simple past ketika kita nanti akan berbicara berdialog dengan lawan bicara kita. So, what is the simple past itself? Kita harus tahu dulu. Simple past used when you want to talk about something that happened in the past moment. So, ini kita gunakan untuk berbicara atau menyampaikan tentang kegiatan yang sudah kita lakukan di masa lampau. Okay? So remember that this is happened in the last, or we can say that it is in the past. Okay? So let's see again. And the explanation of simple past is clear enough. Okay, guys? So you have to remember that the simple past happened in the past moment. So you have to remember about that. And then the next simple past. When we talk about the simple past here, of course, in the tenses of grammar in English, so there are many kinds of the tenses. Maybe we have found around 16 ya. Mungkin kita telah menemukannya sekitar ada 16, tapi dalam keseharian kita, dalam kenyataannya pasti kita tidak akan terlepas dari tenses yang namanya past tense, and then present, and the futures. Jadi kalau present berarti kita ada di masa sekarang, kemudian kalau past tense berarti kita ada di masa lampau, kalau future berarti dia di masa depan, seperti itu. Oke, ketika kita menemukan sesuatu yang terjadi di masa lampau, pasti kita katakan langsung bahwa itu adalah bentuk dari simple past. Oke. Bagaimana kita mengetahuinya? Ciri-cirinya itu seperti apa? Nah, ciri-ciri dari simple past kita bisa lihat. Dia menggunakan verb to. So remember that the simple past use verb to. And then in the simple past also, this is used verb to irregular or regular. Yeah. So what is the regular? It's like move, moved, moved, and then irregular is like do, did, done. And also you have to remember in simple past also in the nominal sentence we use was or were. Okay. So there are two kinds of simple past: verbal and also nominal. Okay, and the time signal that used in the simple past, like yesterday, yesterday morning, last night, 2 days ago, 3 hours ago, just now. And then in the formal of nominal, number one we study for the nominal first. Okay, so maybe you have a question, what is the nominal sentence here? Apa itu nominal? Nominal itu adalah jenis yang tidak ada unsur kata kerjanya dalam bentuk aktivitas. Maksudnya seperti apa? Ya, nominal itu biasanya dia dilengkapi dengan adjective, noun, atau adverb. Ya kan? Seperti contoh di sini. Subject, was, were, adjective, noun, or adverb. Ya kan? Jadi dia nanti akan ditambahkan setelah was atau were akan diikuti dengan yang namanya adjective, noun, and also adverb. Kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Berikut formatnya: positif, negatif,
dan satu lagi yaitu interrogatif, ya. Kalau positif seperti kalimat biasa, negatif itu mengartikan kata tidak, dan kemudian kalau dia berbentuk interrogatif berarti dia berbunyi apakah, atau sebuah pertanyaan pendek yang jawabannya kalau tidak yes, ya no, seperti itu. Oke. Kemudian kita simak contoh soal yang akan saya berikan di sini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Kalimat positif. She was, ya, rich. She was rich. Ya, kalau she ini nanti dia akan dipasangkan dengan yang namanya was, ya kan? Pasangannya she itu adalah was. Kemudian kalimat negatifnya berarti kita tinggal tambahkan not saja. Kita tambahkan not di sini. Kita gunakan not, ya. She was not rich. Berarti seperti itu. Dia saat itu tidak kaya atau tidak menjadi orang yang kaya. Nah, kita bisa menerjemahkannya seperti itu. Kemudian kalimat interrogatifnya, was-nya taruh di depannya she, so we can move the was in front of she. Was she rich, gitu. Apakah dia waktu itu, apakah dia perempuan waktu itu adalah orang kaya? Ya, jadi kita menerjemahkannya kenapa harus ada waktu itu, karena ini memang lampau. Kemudian format yang kedua, so you have to use the format number 2. It's about the verbal sentence. Kalau tadi sudah nominal, sekarang kita ke bentuk yang verbal. Nah, dari kata kuncinya aja dia verbal. Nah, verbal itu berarti dia sebuah kalimat yang pasti ada kata kerjanya. Kata kerjanya yang di sini berbentuk verb to, ya. Rumusnya seperti ini: subject, verb to, plus complement. Kemudian kalau negatif, subject plus did plus not plus verb 1 plus complement. Kenapa di sini ada did, kemudian di sini ada not, kemudian di sini kok kembali lagi ke verb 1? Karena sudah ada perwakilan di sini bahwa did ini bisa kita gunakan untuk menggantikan verb 2. Seperti itu. Karena dalam satu kalimat tidak boleh ada dua kata kerja yang sama verbnya. Jadi kalau sudah ada did berarti harus kembali ke verb 1. Kemudian interrogatifnya did, subject, verb 1 plus complement. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau interrogatif berarti dia mengartikan apakah. Nah, jadi dia berbentuk apakah. Intinya kalau sudah ada did kembali lagi ke verb 1. Itu yang harus kalian ingat. Oke. Jadi verb 2-nya hanya ada di rumus positifnya, kalimat positifnya. Kalau negatif sama interrogatif berarti dia harus kembali lagi ke verb 1. Contoh, they went to the market 2 hours ago. Ya, ini contoh yang positif. Kenapa kita mengatakan ini sebagai simple past? Because we find when here. When itu berasal dari kata go. Go, when, gone. So ini jelas bahwa ini adalah namanya simple past. Okay. Then the negative, kalau negatifnya, they didn't go to the market 2 hours ago. Mereka tidak pergi ke market atau pasar 2 jam yang lalu. Oke, kenapa di sini jadi go? Ya karena di sini sudah ada did. Maka when-nya itu harus kita ganti ke verb 1 lagi. Seperti rumus yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa kalau sudah ada did harus kembali lagi ke verb 1 verbnya. Oke. Kemudian interrogatifnya, apakah mereka pergi ke market 2 hours ago, ya kan? Jadi di sini jawabannya berarti yes, they did. Kalau memang ya, kalau tidak no, they didn't. Oke, saya kira semuanya sudah bisa memahami apa itu yang dinamakan dengan simple past. Oke, so you can write your answer. This is the question that I give you. So please write the question in the comment below. Okay, jadi nanti silakan